Ya, apa lagi yang mau disampaikan? Baik Yang Mulia, Ya, menurut para pemohon, Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beragam peristiwa yang justru sangat melukai rasa keadilan masyarakat termaksud di dalamnya para pemohon. Beberapa ragam peristiwa hal mana dimaksud oleh para pemohon tersebut diantaranya kasus penembakan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat ditembak polisi, hingga pada dugaan intimidasi lagu bayar band Sukatani yang diduga dilakukan oleh 4 anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah dan berbagai kasus kekerasan lainnya. Berdasarkan ragam peristiwa sebagaimana diuraikan oleh para pemohon tersebut menjadi bukti nyata bahwa institusi Polri saat ini benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Peristiwa tersebut tidak lepas dari tanggung jawab Kapolri sebagai pimpinan institusi Polri, yang padahal Kapolri menduduki jabatan yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara, yaitu tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, persoalan nomor dalam pasal 11 ayat 2 dan penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 sebagaimana Saya juga bukannya tidak mendengar dan kemudian tidak berpikir untuk apakah saya harus mengundurkan diri ataukah saya harus bertahan, dan ini kemudian menjadi polemik ya, dan juga menjadi satu hal yang juga itu menjadi bagian dari beban yang saya pikirkan. Oh, jadi Bapak memikirkan Ya, itu juga? saya pikirkan juga. Jadi ketika bilang harusnya Pak Kapolri mundur, Ya. itu menjadi pertimbangan Bapak Ya. juga? Dan itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota. Bagaimana kalau saya mundur? Namun dari mereka juga banyak yang keberatan, dan kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang carut-marut, dan kemudian saya mundur, saya nggak tanggung jawab. Karena bagi saya terbebas dari itu, saya meninggalkan organisasi, saya meninggalkan anak buah saya dalam keadaan seperti itu. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat dan begitu menarik tentang Kapolri Sigit. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Teman-teman, di sini mereka mencatatkan di sini ataupun menyampaikan di sini, kami sebagai rakyat ya heran kepada kepolisian ya, bukan kepunyaan Kapolri tapi punyanya rakyat yang bayar gajinya dari pajak rakyat ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, perkataan Kapolri terindikasi hanya bertujuan kekuasaan, bukan bertujuan dalam melayani rakyat. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Kapolri membahayakan presiden ya. Karena Polri lah negara jadi bobrok banyak preman-preman ya. Nah,
selanjutnya di sini sudah pecat, kenapa harus berlama-lama? Tidak ada prestasinya, bahkan terkesan membelok ya, ingat dengan ok ikan busuk dari kepalanya. Jadi teman-teman mohon segera Pak Presiden pecat Kapolri Sigit Prabowo. Jadi diteruskan di sini teman-teman, bagus dipecat saja. Kapolri tidak berfungsi dengan baik, bahkan anggotanya banyak yang menyeleweng ya. Inilah seumur hidup saya melihat Kapolri yang melakukan pembangkangan ya. Keplaknya anggota dewan sampai pada tepuk tangan. Nah, teman-teman dilanjutkan di sini ya. Jangan cuma dipecat tapi harus diaudit kekayaannya. Jadi pencopotan Kapolri lebih masalah agar tidak terjadi gonjang-ganjing ya. Nah, teman-teman diteruskan di sini, lebih baik jadi petani yang baik dan jujur, amanah daripada jadi oknum pejabat yang berhati bejat dan busuk, perampok, pemeras, apapun yang kita makan hasil dari petani ya. Jadi teman-teman, semakin lama Kapolri berkuasa, maka akan semakin membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena masih satu kolam dengan penguasa lama ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, buat saya secara pribadi yang lebih menyakitkan justru tanggapan sorak-sorai dan tepuk tangan wakil rakyat yang ada di gedung DPR itu ya. Nah, benar kata Pak Said Didu, permasalahan negara kita ini bukan cuma di kepolisian tapi juga orang-orang yang ada di DPR ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kepolisian di bawah kementerian ya, siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang akan dirugikan jika keadaan darurat, anarkis ataupun demo ya. Nah, kembalikan Polri pada fungsinya, yaitu lembaga keamanan, pengayom dan pelindung masyarakat ya. Bukan lembaga pertahanan ya, bukan lembaga intel, bukan lembaga penyelidik kasus, bukan lembaga penanganan narkoba, dan bukan pula lembaga pengatur lalu lintas ya. Jadi teman-teman, rakyat harus demo mendesak Polri di bawah Kemendagri agar rakyat bisa menjadi check and balance ya, melalui DPRD. Nah, betul sekali harus dipecat. Semoga hukum di Indonesia ini akan menjadi lebih baik lagi ya. Nah, teman-teman di sini sangat setuju dan sangat mendukung ya kalau Kapolri segera dicopot ya dan diganti dengan Kapolri baru. Semoga kepolisian Republik Indonesia di bawah Kapolri baru makin lebih baik dan transparan. Nah, Prabowo tidak punya nyali pecat Kapolri dan petinggi Polri itu. Jadi betul-betul ataupun betul banget ya, secara pecat segera pecat aja, karena di saat DPRD dengan Komisi 3 DPR RI diksinya sangat berbahaya ya. Nah, bubarkan saja lebih baik Pak, institusi paling dicintai iblis, bikin mual orang waras, akalnya sombong, rakus, dan penjilat, penipu, pengkhianat. Nah, di negara Indonesia ini rakyat meminta polisi lebih baik di bawah menteri. Jadi pemberantasan polisi nakal sangat urgent untuk negeri ini kalau mau jujur. Nah, teman-teman di sini kalau presiden tidak mengambil langkah tegas, akhirnya presiden tidak dihormati ya sama bawahannya. Seperti tidak ada gunanya seorang presiden cuma sebagai boneka sama DPR dan Polri. Percuma dulu rakyat memilih Prabowo, goodbye Bapak Prabowo. Jadi intinya mempertahankan kerakusan untuk menguasai segalanya ya. Gak malu rakyat udah tidak percaya lagi, ini sudah parah banget. Nah, pengkhianat harus diganti bangsa kita supaya bisa rusak oleh oknum ini dan geng Solo berbahaya. Nah, ini Kapolri pengkhianat, apa kok berjuang sampai titik darah penghabisan, apa yang dikehendaki Listio, apa mau jadi tameng Jokowi sampai mati ya. Jadi jauh-jauh Kapolri dicopot, apalagi dipecat ya, karena banyak rahasia petinggi negara di tangannya itu. Jadi teman-teman segera diganti yang lebih baik ya. Polri rusak dipimpin Titu dan Sigit, terlalu ngeboti Jokowi, membabi buta ya. Jati diri Polri hancur dipimpin orang ini, betul presiden segera menggantikannya ya. Nah, dilanjutkan di sini teman-teman, dicatatkan di sini para netizen. Nah, baru ini Polri ya membanggakan jabatan ganti orang Islam, tahu hukum SARA.
seberutalnya masih takut sama hukum saja Polri ini termul Jokowi harus diganti. Polri mau rusak negara ini ya. Jadi di sini teman-teman, Kapolri stres ya, bingung, jenuh dan habis akal karena institusi polisi tidak ada perubahan baik mata masyarakat. Sudah waktunya Kapolri harus diganti ya. Mengapa? Agar ada penyegaraan di kepolisian. Jadi kembalikan Polri di bawah kementerian sama sekali sudah tidak bisa dikontrol lagi. Jadi kalau kita lihat dan kita dengar saat rapat dengar DPR, itu seluruh rakyat Indonesia sangat kaget ya dan tergencang seolah-olah dia yang presidennya. Waduh, coba seluruh TNI segera gabung merapat ke istana, kok presiden dilawan ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Polri ingin mengulang sukses Pilpres tahun 2024 jadi parcok dengan kalau Jokowi sekarang ingin Gibran jadi presiden ya. Sehingga Sigit ngotot polisi tetap di bawah pres Jokowi. Kok kelihatannya Sigit jadi tidak mengerti demokrasi, ngajak perang dengan siapa sampai titik darah penghabisan. Kok Kapolri jadi memalukan banget. Nah, diteruskan di sini teman-teman, pecat segera jadi Kapolri titik adis kinerjanya. Jadi harus diganti Kapolrinya ya, biar hukum di Indonesia bisa adil hukumnya ya. Jadi di sini teman-teman diteruskan, kami atas nama masyarakat presiden ya sudah saat dan waktu harus memecat Sigit Listio ya. Prabowo, mengapa dia menutupi kejahatan Polri di hadapan presiden yang korban masyarakat ya? Karena kelihatan di lapangan mereka bermain hukum dan kekuasaan bersama oligarki dan juga mereka mengani kasus tidak sesuai hukum di negara ini ya. Jadi terkabul omongan kamu gak tahu malu, pecat aja ini orang, suruh jadi petani, pecat polisi, tugasnya merusak rakyat, bukan mengayomi ya, malah menindas, menjajah rakyat. TNI aja bisa mengayomi rakyat dan kinerjanya sesuai samping nyawa balasannya dikirim ke Papua, sedangkan Sigit apa kinerjanya. Nah, jadi copot aja sesuai permintaan sendiri agar sadar dengan ucapan yang bernada mengancam sejarah lembut serta dukungannya jajarannya sudah melampaui batas wewenang dan